dari prodi lingkungan KPND bisa saya yang bisa membahasnya sebetulnya bisa dengan ini APND. Kami di sini kami kebetulan ada video penyuluhan. Kami sekedar ini mau penyuluhan atau memberi informasi tentang wasting atau kurang gizi pada anak. Sebelumnya, apakah mama sudah tahu ini wasting itu apa? Kurang gizi pada anak. Ya, baik mama, betul sekali. Di sini saya akan memperdalam lagi dia punya pengertian, tanda gejala, terus komplikasinya, kemudian untuk dengan pencegahannya. Baik mama, ini kurang lebih waktu 5-10 menit ke depan. Apakah mama ada bersedia atau mau bertanya? Baik mama, langsung saja saya menjelaskan pengertian dari wasting. Baik mama, wasting itu sendiri sebuah tanda dan kekurangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Itu kondisi di mana kehilangan zat gizi pada tubuh. Itu terus menerus terjadi. Kemudian untuk tanda dan gejalanya itu penyebab wasting itu karena kurang gizi. Karena pada saat bayi kurang kasih ASI, mereka bisa membawa mama kasih anak tuh bukan ASI tapi kasih susu formula, susu toko itu terboleh. ASI ini bayi itu harus kasih ASI duluan sampai 6 bulan. Kemudian untuk tanda gejalanya itu anak terlihat kurus, tampak pucat, terus perutnya membesar, ya. Kemudian bengkak di kedua kaki dengan punggung, itu bengkak. Kalau anak yang sudah terkena stunting itu biasanya begitu, dia punya tanda gejalanya. Kemudian rambut tipis, juga mulai rontok. Itu kalau anak yang sudah terkena ini stunting itu biasanya muncul tanda gejala seperti itu. Kemudian nafsu makannya menurun. Anak kebanyakan lebih suka makan jajan daripada nasi. Kemudian untuk komplikasinya ini ada gangguan pertumbuhan fisik. Yang kedua, gangguan perkembangan otak. Terusnya anak tuh biasanya kalau sudah terkena ini stunting itu biasanya mereka punya pola pikir itu berbeda dengan anak-anak yang sudah normal, ya, terlambat. Kemudian untuk kekebalan tubuh, pada anak yang sudah terkena stunting itu sistem kekebalan tubuh itu kurang. Kadang mereka tuh biasanya sering sakit gitu. Kemudian stunting ini bisa dampaknya bisa dengan kematian. Kemudian untuk faktor risikonya itu terakhir berat badan rendah atau BBR kurang dari nilai batas normalnya. Kemudian untuk pencegahannya itu cara mengatasinya kita bisa memberikan anak kita makanan yang sehat, bergizi, terus susu. Untuk bayinya harus memberi ASI. Kita harus perhatikan mama ini pola makan anak kita tuh seperti apa, supaya ini kalau seandainya anak tuh jangan dulu makan jajan, utamakan dengan nasi dulu baru bisa makan jajan. Bukan tidak bisa, tapi kita harus sisipkan jajan tuh untuk makanan-makanan tabiat.
Kemudian untuk pencegahannya itu yang pertama, beri makanan yang berenergi tinggi mendukung kenaikan berat badan anak. Misalnya nasi, sayur harus imbang, karena nasi, sayur, lauknya ikan gitu. Kadang tahu dan tempe mama bisa taruh di situ. Kemudian untuk berikan nutrisi pendukung seperti vitamin, mineral untuk mempercepat pertumbuhan jaringan yang baru. Dan pilih sumber makanan untuk mempertambah nafsu makan anak, seperti bisa masak tahu tempe, ikan, ayam, terus susu, telur ya. Kalau yang bisa serat tuh sayur seperti sayur bayam, itu harus masak tuh harus rendah garamnya yang terbanyak. Terus lombok jangan terbelis, kalau anak-anak tuh harus dikurang garam dan lombok. Kalau bisa juga kan sebelum makan habis bisa juga kita kasih dengan buah-buahan yang kaya kandungan serat, misalnya semangka dengan melon. Dan harus perhatikan pola makan anak kita, harus melihat anak kita ini harus makan apa. Juga jangan makan sembarang mie itu. Biasanya anak-anak umur mereka kan biasanya makan mie, iya, suka makan mie jajan. Kita sebelum bisa
makan mie tapi harus makan nasi dulu. Biasanya kalau makan mie terus tuh kadang penyakitnya itu lain-lain, penyakit itu baru, terus ini penyakit melambung gitu. Biasanya anak ini kalau kurang gizi itu kelainan pada pas kandung itu pas melahirkan tuh ada kelainan gitu sendiri mata saya lima itu. Terus ada yang kepalanya bintang atau kepalanya besar, yang sudah kan tidak perawatan dengan itu bisa pada saat melahirkan tuh itu biasanya ada kelainan-kelainan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti bibir sumbing. Kemudian untuk pertumbuhan fisiknya tidak sama dengan anak-anak lain ya, anak-anak lain kadang biasanya kalau orang yang sudah terkena itu biasanya kita punya anak-anak yang seusia mereka itu beda dengan mereka. Kadang mereka yang lebih tinggi tapi mereka umurnya sudah tua ya. Ini baik mama, ini saya cuma bisa sampaikan cuma beberapa ini, mungkin mau mengerti yang saya sudah jelaskan. Saya minta mama untuk ini bertanya yang terkait dengan apa yang saya sudah jelaskan. Mungkin mau kurang mengerti, mau bisa menanyakan kepada saya. kalau dari usia bayi itu tuh biasanya dari umur berapa yang dari bayi yang dari lahir itu sudah ini apa kan sudah terdeteksi kan kalau dia sudah ini karena stunting. Dan begini, kita kembali lagi dengan dari kita hamil mama, harus kayak kita samanya kalau kita tidak jaga pola makan kita, terus ini makan sembarang itu dampaknya di kita punya ke apa janin pada saat kita melahirkan tuh itu sudah terkena itu ya. Karena dia ada usianya mungkin dari bayi belum, nanti pas ke berapa bulan kemudian dia berkena begitu tidak. Tidak tergantung ini dari kampas kehamilan mau bisa ini rawat itu janin itu bagaimana ya, harus ini biasanya kan dapat dari obat dari puskesmas ya. Mungkin ada lagi yang itu sih. ya, kalau yang bayi itu usia dari ASI itu biasanya bayi itu jangan kasih susu yang beli di toko ya, harus kasih susu ASI langsung dari ibu. Biasanya dari umur dari 0 sampai 6 bulan itu harus beri ASI.
Kalau dari situ bisa bisa kasih bubur, sum-sum, iya, 6 bulan. iya. Mungkin itu saja Mama. Iya, saya mau evaluasi kembali yang saya sudah jelaskan tadi. Mungkin Mama paham. Saya ingin minta Mama menjelaskan lagi dari pengertian asal satunya saja, teruskan dari pengertian, penyebab, tanda gejala dengan pencegahan itu. Mama bisa jelaskan salah satunya saja Mama. Mungkin bisa di tanda gejalanya. Ya, Kalau bayi yang terkena stunting itu gejalanya itu dia kurang nafsu makan, terus fisiknya semakin menurun, terus bengkak di kedua kaki dan bengkak tangan. di kedua kaki dan tangan, kepalanya ada yang membesar, terus badannya juga di bagian perutnya ada yang membesar. Terus Iya, penurunan berat dada. menurun berat badan. Baik Mama, terima kasih Mama sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Terima kasih atas kesempatan dan waktu Mama berikan pada saya. Mungkin dalam melakukan penyuluhan saya tutur kata saya, postur tubuh saya yang tidak berkenan di hati Mama, saya minta maaf. Terima kasih banyak Mama. Sebelum saya menutup penyuluhan saya sedikit ingin membagikan leaflet pada Mama, mungkin Mama bisa baca dan bagi ke keluarga dan tetangga tentang stunting ini.
kamu bisa baca-baca di situ. Kemudian kalian tahu ketemu tetangga, teman-teman, atau keluarga. Sudah. Biasanya anak-anak begini nih jangan kasih jajan. Iya harus makan nasi, makan jajan. Harus makan nasi dulu baru makan jajan. Mie itu jangan cuma makan, cacing tinggal diberi. Makan sayur juga.
Minum periksa timbang. timbang sampai ikut ini puskesmas ini putra tubuh aku baru pindah tuh di sini kemarin kan pindah tuh diikut di sana tuh